Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dozandi. Hari ini kita akan menjumpai 5 sekawan petani porang Mas Billy yang berada di Desa Pematang Resa di nomor HP 0812 75 144163 Jambi. Langsung saja kita menjumpai Mas Billy di lokasi kebun porang. Oke, bro. Ini kebun Mas Billy nih. Coba kita lihat dulu ya, Bang Sep ya. Yuk. Nah, ini tanaman Mas Billy nih. Winda Pak ya. Nah, ini tanamannya ya. Orang ini. Ini umur berapa? Ini berapa bulan ini, Pak? Ah, ini nyampe sebulan setengah ini. Sebulan setengah ya, Pak ya. Ah. Tapi nampak udah ini, Pak. Udah besar. Gimana sih Mas Billy? Wah, ini tanaman Mas Billy yang sudah ini usia berapa ini, Pak? Ah, itu 2 bulan lebih. Ini ya usia 2 bulan memang besar ini. Jalan 2 bulan lebih. Iya. Nih, pelepah ini. Ini berapa, Pak? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan porang memang hasilnya sudah besar begini ya, Pak ya? Iya, iya. Apalagi tergantung pupuk juga, Pak. tergantung pupuk. Iya. Pupuk air cukup ya. Pupuk air cukup. Kalau masalah tanah itu yang penting ya tanahnya tidak terlalu keras ya, Pak ya. Mana ini Mas Billy? Ah, itu Mas Topik itu, Pak. Mas Billy. Oke. Kita ketemu Mas Billy dulu. Ini penasaran mau ketemu Mas Billy ini gimana orang. Mas Billy. Nah, itu ada Mas Billy itu. Oke. Memang kebun Mas Billy ada yang tanamannya kecil ya. Ya. Berapa bulan, ada yang memang sudah besar. Kalau yang ini dari katak langsung. Ini dari kata langsung. Iya, enggak ada dari polybag. Oh, assalamualaikum Mas Billy. Lagi apa ini Mas? Ini lagi kuningan, Pak. Wah, kita mau tanya-tanya lagi Mas Billy. Iya, Pak, iya, Pak. Apa kabar Mas? Oke, ini dengan siapa nih? Bobby. Mas Bobby. Dengan Pak Yudi. Oke Mas. Oke, ini lagi Pruning, Pak. proningan. Iya. Mas, kita mau tanya sedikit Mas ya. Iya, Pak. Apa sih manfaat proningan ini Mas? Gunanya untuk apa ini? Kita ini meruning Pak untuk memperbesar tunas yang selanjutnya. Tunas. Nah, tapi kalau umpamanya itu tadi meruningnya untuk batang tunas untuk Tolong kamera agak besar. sedikit ya, didekatkan ya. Kita pembesaran umbi bisa Pak. Oh gitu. Jadi maksimal dia, maksimal kan untuk umbi, maksimal untuk batang. Batang. Jadi kalau kita nggak pruning, untuk kita mupuk pun kita itu temakan, makanan itu terbagi dia Pak. Terbagi. Jadi kalau ini kita pruning seperti ini Pak. Nih. Coba. Oh gitu. Jadi kita fokus ke batang satu. Fokus ke batang satu Nah, Mas ya. kita memperbesarkan batang sama untuk umbi. Oke. Itu. Iya. Ini ditutup rumput ini Mas. Ini kami kan ya gimana lah Pak, namanya kita ada modal kan. Iya. Jadi kita sebagian untuk ke lalang Pak. Jadi pertumbuhan untuk gulma itu kurang. Tapi ada yang nggak tanpa lalang, gulmanya banyak nih Pak. Oh Ini gitu. dari Mas. katak langsung enggak? Ini dari kata. Mas, kita mau tanya ini umur berapa ini Mas? Ini sekitar dari penanaman umur 1 bulan lebih Pak. 1 bulan lebih. Iya, mau 2 bulan lah Pak. Dari bibit kata ukuran 300 up sampai 200 up. 200. Jadi memang ini baru umur berapa bulan ya Mas ya? Iya. Udah besar gini Mas. Iya, Tapi kita harus pruning kembali. Jadi hasil proningan ya memang harusnya dibuang batangnya. Ya, Yang- kita buat batangnya. Nah, kalau untuk itunya tadi kan untuk hasil pruningan yang sudah ada katanya Pak. Ya. Ini, kita bisa Oh. untuk membesarkan kata. Caranya untuk
kita tadi masukkan ke ember atau bak kecil gitu kan. Iya. Nah kita sebenarnya gini Pak, kalau umpama itu ada kata ini, nanti ini yang ini kita taruh ke ember Pak. Oh gitu ya. Nah ke air gitu kan, air ada ember, kita kasih pupuk lagi. Itu otomatis ini besar Pak. Oh bisa ada perubahan ya? Bisa maksudnya perubahan di Pak. Kata ya? Iya Pak. Nah, itu. Jadi kita ini tadi walaupun kita pruning, itu hasilnya kita pun ada 2 gitu kan. 3 maksimal itu. Iya, Dapat besaran batang, besaran umbi, kita dapat lagi kata gitu. Jadi kita ini nggak ada yang untuk dibuang. Jadi bisa dijelaskan Mas tentang porang ini Mas, boleh dikatakan gampang tapi mudah Mas ya? Mudah itu Pak. Yang dibilang itu yang penting kita tuh cara merawatnya gimana, itu enaknya lah gitu kan. Ibaratnya buat kita tuh maksimal. Gitu. Jadi tidak susah kita, memang tanaman ini susah gampang, tapi kalau kita rawat itu gampang. Kalau tidak dirawat ya itu susah. Iya memang kalau kita ngelihat dari umur berapa bulan ya sudah besarnya gini ya Mas ya. Iya. Jadi itu kalau di sebelah situ tadi Mas, itu berapa besar Mas? Berapa lama itu Itu usianya? kalau belah sana tuh itu sekitar 2 bulan lebih Pak. 2 bulan. Itu tanggal 13. Besok itu 3 bulannya Pak. 3 bulan. Itu di situ pun ada teman saya untuk ngapai gulma. Oh, gitu. Itulah fungsi gulmanya. Itu siapa tuh Mas Topik Itu ya? Mas Topik Pak. Oke, kita ketemu Mas Topik sebentar. Kita mau tanya-tanya juga sama Mas Topik. Tolong kamera agak sedikit ke depan ya. Ini ukuran umur berapa nih Mas Billy? Ini umur 1 bulan, mau sama Pak, sama Pak. Mungkin 1 bulan lebih 10 hari Pak. Dari penanaman katak langsung. Dari penanaman katak. Ini yang bibit yang paling kecil. Iya. Oh ini beda nih Mas. Beda Pak. Agak besar. Ini sama itu sama Pak. Ini umur 3 bulanan mohon. Nah, tinggal 13 besok pas dia 3 bulan umur. Assalamualaikum Mas Topik. Waalaikumsalam Pak. Mas Topik lagi Ya. apa ini? Ini lagi bersih-bersihin gulma. Oh, ya. Mas kita mau tanya Mas, apa sih manfaat pembersihan gulma ini sebenarnya, fungsinya untuk apa Mas? Nah, jadi begini Pak ya. Ini kan gulma yang kayak gini kan, ini kan harus dibersihkan. Nah, jadi gitu. yang pertama itu biar ini bagus terus nanti waktu pemupukan, jadi nutrisi yang terkandung di dalam pupuk kocor itu kan, jadi bisa terserap di sini semua Pak. Jadi biar ini kan enggak makan gitu kan, enggak terbantu makan ini kan. Ini kan sama pengganggu ini kan, biar bisa dibersihkan gitu kan. Jadi bisa mempengaruhi Iya, bisa mempengaruhi batang juga Mas ya, kalau tidak dibersihkan seperti itu Mas. Iya, bisa mempengaruhi pertumbuhan ini kan. Ini beda ini tanaman ini agak sedikit. Tema umur ya Mas ini ya. Umur dengan di sebelah situ tadi. Oh, ini umur 3 bulan, mau 3 bulan lah di bulan di tanggal 13 besok. Pas dia 3 bulan. 3 bulan ya. Oke itu. Jadi memang harus Ya, ekstra bersih kan. Jadi pembersihan gulma ini memang diharuskan berapa lama sekali Mas itu Mas sebenarnya? Itu kita tidak perlu untuk apa ini Pak, harus dibersihkan ya Pak. Harus Ya dibersihkan. kita asal kita itu memang ibaratnya gulma itu tadi udah terlalu banyak, kita nak pemupukan itu harus kita bersihkan. Harus dibersihkan. Pokoknya tetap bersih ya Mas ya. Tetap bersih. Jangan sampai ada gulma Gulma. di pengganggu sekelilingnya, kan. karena itu pengganggu. Iya pengganggu. Menghambat pertumbuhan porangnya juga kan. Iya betul. Karena kalau banyak ya bisa menghambat pertumbuhan. Karena dalam satu batang ini kan hanya satu memang diunggulkan ya. Iya Pak, iya Pak. Boleh ada tambah-tambahan sedikit Mas Topik mengenai pruningan ini Mas. Pruningan itu yang pertama Pak, kata Mas Billy tadi kan sudah bilang kan, sudah dijelasin sama Mas Billy. Yang pertama itu untuk pembesaran umbi tadi kan. Nah, terus untuk memperbesar katak bisa juga. Nah, terus ini kan kalau yang sudah ada kataknya itu kan. Oh gitu. Kalau yang belum itu kan bisa kita buang apa kayak mana kan. Iya. Jadi dia
khusus untuk pruningan yaitu kita kalau kita batang terlalu banyak nutrisi yang makan masuk ibaratnya terakala gitu kan, harus terbagi gitu Pak. Bisa terbagi. Iya, terbagi. Tapi kalau seumpama kita fokuskan satu batang, otomatis nutrisi masuk ke umbi sama ke batang. Kita untuk tanaman porang ini bukan bukan sekedar untuk nanam, tapi harus kita rawat. Gimana cara buat umbi besar dan pertumbuhan yang maksimal. Jadi kira-kira udah ada isinya belum umur 2 bulan? Kalau Ini ini sudah. insya Allah Ah, sudah ada. Jadi kita tanya juga kan Benar, perkembangannya benar. kan Ya. hasilnya itu kayak mana. Iya. Nah, Jadi kalau umur berapa bulan ini Mas? 2 bulan 3 bulan nanti di tanggal 13. Tanggal Pak. 13. Kalau gini sudah ada isinya Mas ya umbinya ya? Ini sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada umbinya Ada ya. umbinya, tapi Ah, kan masih masih ukurannya kecil, kecil kan. Kecil. Cuman dia belum maksimal gitu kan. Jadi mana Mas? Topik. Mas Yudi. Mas Yudi tadi yang membersihkan ini ya. Yang pengambilan untuk pruningan, Ah, ah. satu pruningan. Mas kita mau tanya sama Mas Yudi ya. Mas Yudi, kalau sudah di pruning ya, Iya. itu pelpa itu dibuang apa memang masih bisa kita manfaatkan ya Mas ya untuk porang ini Mas ya? Itu pelepahnya bisa kita manfaatkan Pak, Ah, bisa diambil, ah. kumpulin kan, Dikumpulin. bisa untuk membesarkan kataknya tadi. Berarti kita cukup taburkan ya Mas ya, Yang kita ambil Pak, kita rendam Pak. rendam. Oh gitu. Tolong kasih contoh ya Mas ya. Direndam Iya. itu bisa, berarti bisa dimanfaatkan ya Pak. Iya ya? bisa Jadi dimanfaatkan. asal batang mempunyai katak dia Pak. Mm-mm. Jadi kalau seumpamanya kalau untuk gini kan kita tidak bisa untuk membesarkan. Oh gitu. Tapi kalau untuk maksimal sebatang ini kita potong ibaratnya. Mm-mm. Kan ada ibaratnya pruningan. Pruningan. Pruningan kalau pruningan ada batang yang besar mengeluarkan katak. Kita bisa Pak. Ini contoh nih Pak ya. Mm-mm. Nanti kalau kita sudah baru kita pruning, kita masukkan ke ember yang sudah ada air Air. sama kita bantu pupuk. Ini nanti kita masukkan Kak. Rendam Pak. Kita Mm-mm. rendam ke air itu. Jadi kita itu air itu bukan sekedar air, Mm-mm. kita kasih pupuk lagi. Jadi dia maksimal untuk dia fokus untuk ke katak. Pertumbuhan yang katak ini melalui dari batang ini. Batang. Jadi terserap batang ini. terserap dari jadi batang. besar apa kata dia dah? Oke. Jadi untuk warga setempat apa yang Iya. lain-lainnya, ayolah kita nanam porang sebelum orang panen. Panen. Kita cuma melihat aja. Gitu. Iya betul. Kita harus memang benar-benar itu tadi. Ya orang nanam tuh janganlah. Ya kata orang ini Pak. Mm-mm. Saya nanam asal mula pertama Iya. nanam itu kita maaf lah kalau Iya. semua saya omongan kata saya ini buruk gitu kan. Ya. Babi aja nggak mau apalagi manusia, Iya, itu kan iya. terlalu kasar. Benar-benar. Tapi kita itu ayolah jangan ibaratnya omongan orang tuh yang lalu ya berlalu, cuman Oke. kita rangkum untuk menanam porang. yang pasti bisa menekuni ya Mas. Iya ya? Pak, itu, Pak. Apapun yang dikerjakan untuk porang ini bisa ditekuni, Iya. hasil memang bisa Hasil. memadai. Iya benar Pak. Oke. Oke, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan Limas Kawan Petani Porang Mas Billy. Coba kita ke sebelah situ Mas Billy. Sebentar kita ngeliat-liat ya. Ini katak langsung. Nah, ini kata langsung. Iya. Ini langsung saya masukin. Makanya saya itu ada 2 lahan, ada 2 tempat. Yang satu saya masukkan untuk ke tutup lalang untuk pertumbuhan gulma Gulma. berkurang. Iya. Tapi sekarang ini Pak gulma kalau tanpa kita pupuk gulma banyak dia Pak. Jadi kita itu tadi tanaman belum tinggi, gulma udah tinggi. Gulma udah tinggi. Jadi kalau kita ke lalang, dia pertumbuhan untuk gulma itu kurang. Nah, itu bukan untuk membasmi gulma, bukan. Itu harus pengurangan. Pengurangan. Iya. Pengurangan pertumbuhan gulma. Jadi memang harusnya itulah tadi Masnya jangan sampai dikalahkan oleh gulma tadi Iya. Mas ya. Pertumbuhan ini tadi kan harus kita jaga, harus kita rawat. Jadi maksimalkan untuk pertumbuhannya. Tumbuhan. Oke, hari ini kita sudah menjumpai rekan-rekan
petani porang. 5 sekawan petani porang Mas Billy yang berada di Desa Pematang Resa di nomor HP 0812 75144163 Jambi. Oke, ini dengan siapa Mas? Mas Edi. Ini Mas Edi, rekan petani porang, Mas Yudi, Mas Billy, dan Mas Topik. Oke, Mas ini Bobi. sama Mas Bobi ya? Ya. Oke, Mas Bobi. Oke, 5 sekawan. buat Anda yang ingin terus menonton apa yang belum tahu tentang porang, nanti bisa dijelaskan langsung dengan Mas Billy. Bagi Anda, buat teman yang ingin tahu pembesaran kata, ada di video selanjutnya. Saya Dosandi bersama 5 sekawan petani porang, Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.